Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Tentara Nasional Indonesia, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai profil dari TNI ini. Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Kemudian diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI, sebelum diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga saat ini. TNI terdiri dari 3 angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Selanjutnya, kepemimpinan TNI. Panglima tertingginya yaitu Presiden Joko Widodo. Menteri Pertahanannya yaitu Prabowo Subianto dan Panglima TNI-nya Hadi Cahyanto. Kemudian, adapun visi dan misi dari Tentara Nasional Indonesia ini, visinya yaitu untuk terwujudnya TNI yang profesional dan modern yang memiliki kemampuan proyeksi regional serta mampu berkomitmen secara global. Kemudian, misinya yaitu untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, menjadi kekuatan regional yang berperan serta secara global mendukung kebijakan politik negara sebagai poros maritim dunia. Baiklah, masuk ke dalam peran, fungsi, dan tugas dari TNI. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, peran TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsi dari TNI itu yang pertama sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman, sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Lalu fungsi yang kedua itu adalah TNI adalah komponen utama dari sistem pertahanan di Indonesia. Lalu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun tugas pokok yang dimaksud dengan melakukan yang pertama operasi militer untuk perang, yang kedua operasi militer selain perang seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, yang kedua mengatasi pemberontakan bersenjata, yang ketiga mengatasi aksi terorisme, dan yang keempat mengamankan wilayah perbatasan. TNI merupakan angkatan bersenjata dari negara Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi menjaga dan mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Dalam melaksanakan sistem kerjanya, tentunya TNI berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, baik lembaga pusat maupun lembaga daerah. Salah satu bentuk contoh dari koordinasi TNI dengan pemerintahan adalah dalam menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam penanganan COVID-19, ini melibatkan unsur pertahanan negara, dengan aktor utamanya yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI dalam penanganan COVID-19 terlibat dalam 3 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang keamanan. TNI telah memfasilitasi evakuasi warga negara Indonesia atau WNI yang ada di luar negeri agar dapat kembali ke Indonesia. Contohnya, penjemputan 245 WNI dari Wuhan dan selanjutnya diobservasi di Pulau Natuna. Yang kedua adalah peran TNI di bidang kesehatan, diantaranya dengan melakukan refocusing atau realokasi anggaran sebesar 196,8 miliar rupiah. Itu berasal dari kebutuhan anggaran Mabes TNI, yaitu 25,7 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pengadaan alat PCR, alat pelindung diri atau APD,
tes kit dan swab, ruang isolasi, pengadaan bahan baku hand sanitizer, vitamin, ventilator, dan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. TNI juga menyiapkan tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, dokter militer, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non-medis telah ditempatkan di rumah sakit Wisma Atlet. Yang ketiga adalah terkait distribusi dan logistik. TNI juga membantu pemerintah dalam mendistribusikan APD dan vaksin ke berbagai daerah. Peran TNI selanjutnya di bidang sosial ekonomi, seperti membantu dan mendorong program ketahanan pangan. TNI ikut mengawal pemberian dan distribusi bantuan sosial dari pemerintah pusat ke daerah. Selanjutnya, pendekatan kolaborasi. Tentunya terkait pemulihan ekonomi, ini harus menjadi kerja bersama dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Demikian terkait tahap pemulihan di berbagai aspek lainnya. Perlu menjadi perhatian masyarakat agar pemerintah dan TNI tidak bergerak sendirian. Perlu kolaborasi yang lebih intens, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda yang dapat menjadi teladan dan inspirasi banyak orang. Pendekatan yang perlu dilakukan bukan sekedar kerjasama, namun pendekatan kolaborasi, di mana kedua hal tersebut berbeda, karena kerja dapat dilakukan secara jangka pendek dengan prinsip bekerja bersama-sama, namun kolaborasi menuntut kerja-kerja yang intensif dan wajib memiliki tujuan yang sama.